Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Problematika dalam Penerjemahan Al-Quran. Terjemah adalah suatu pengalibahasakan, sedangkan penerjemahan adalah proses atau pengalihan suatu makna ke dalam bahasa. Dari proses penerjemahan tadi, maka muncullah problematika dalam penerjemahan Al-Quran. Baik, yang pertama adalah interferensi bahasa. Interferensi bahasa adalah masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua yang menyebabkan adanya penyimpangan dari kaidah bahasa yang digunakan. Menurut Uriel Weinreich, interferensi bahasa terjadi karena adanya sentuhan antara bahasa pertama dan bahasa kedua dalam diri seorang penutur bilingual. Kalian tahu nggak sih? Saya terus terang nggak tahu ini. Kalau dalam penerjemahan Arab Indonesia sering terjadi interferensi ketika seorang penerjemah masih dipengaruhi oleh kebiasaan bahasa Indonesia dalam memahami atau menerjemahkan teks Arab. Sebabnya struktur dalam penerjemahan menjadi kurang tepat. Enggak sih, kalau interferensi bahasa itu dapat muncul dalam beberapa bentuk. 5 bentuk interferensi bahasa. Yang pertama leksikal, kedua kultural, ketiga semantik, keempat morfologis, kelima fonologis, dan terakhir paralinguistik. Oleh karena itu, seorang penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran secara mendalam untuk meminimalisir interferensi dalam penerjemahan agar dapat menghasilkan terjemahan yang akurat dan mudah dipahami. Yang kedua, problematika teoritis. Problematika teoritis ini sangat berkaitan erat dengan metode dan pendekatan yang akan dipilih oleh si penerjemah. Penerjemah akan dibingungkan oleh dua hal. Yang pertama, ingin mempertahankan teks sumber atau fokus kepada pemahaman pembaca. Dalam teori penerjemahan ini, ada dua pendekatan utama. Yang pertama, verbal equivalence, yaitu penerjemah fokus untuk mempertahankan struktur bahasa teks sumber. Yang kedua, dynamic equivalence, yaitu penerjemah fokus kepada pemahaman pembaca. Belum lagi ada masalah untranslateability atau ketidakterjemahan. Ketidakterjemahan ini adalah suatu kondisi di mana bahasa Arab tidak memiliki kesepadanan makna yang pas di dalam bahasa Indonesia, sehingga pemahaman penerjemah akan diuji di sini. Pembahasan selanjutnya adalah kosakata budaya dan metafora. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang menggunakannya. Oleh sebab itu, banyak istilah dalam bahasa Arab yang menggunakan konteks budaya Arab dan sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran terdapat berbagai kosakata yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Selain itu, terdapat pula penggunaan metafora atau bahasa kiasan. Contohnya adalah ungkapan yadullah yang secara harfiah artinya adalah tangan Allah. Namun jika diterjemahkan secara literal, pembaca dapat memahami dengan makna yang keliru. Padahal ungkapan tersebut merupakan metafora yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Masalah lain muncul pada kata-kata yang memiliki makna berlapis. Oh my god! Sebagai contoh, kata Ar-Razzaq biasanya diterjemahkan sebagai Maha Pemberi Rezeki. Namun, makna sebenarnya tidak hanya sebatas memberi rezeki, tetapi juga mengandung makna kesinambungan, kelimpahan, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu, penerjemah harus memahami aspek budaya dan makna kontekstual agar pesan yang terkandung dalam teks tetap terjaga. Selain dalam penerjemahan makna, seorang penerjemah juga akan dihadapkan dengan tantangan dalam transliterasi, yaitu pengalihan bahasa dari bahasa Arab menuju bahasa Latin. Transliterasi ini tentu memiliki tujuan yang baik, namun dalam prakteknya tidak semudah itu. Transliterasi memiliki 4 persoalan, yaitu: pertama, perbedaan standar aturan penulisan. Kedua, keterbatasan alfabet Latin. Ketiga, referensi mat dan tasydid. Dan yang keempat, kaidah ilmiah dan kebiasaan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye. Menikah dalam apa sih? Ayat aku lain aku menyebut problem. Kalian tahu nggak sih interferensi bahasa itu? Problematika teoritis. Saat menerjemahkan pendekatan utama. Yang pertama, formal equivalence. Selain itu, terdapat pula penggunaan Al-Quran terdapat berbagai bahasa kosakata. Warahmatullahi wabarakatuh.